Alon berdiri terpaku, menatap lurus ke depan. Dunia yang tampak di matanya tidak berubah, langit kelabu, tanah retak yang rapuh seperti abu, seolah-olah kehidupan tak mungkin lagi lahir di tempat ini. Pemandangan itu hanya bisa disebut sebagai dunia yang telah hancur. Ia menarik napas panjang, menenangkan pikirannya yang kacau, lalu mengamati sekitar. "Di mana ini?" gumamnya. Rin berjongkok, mengambil segenggam tanah. Begitu ia membuka telapak, tanah itu berhamburan seperti abu. Alon semakin yakin, ini bukanlah padang pasir tempat mereka sebelumnya bertarung melawan Agu. Tidak ada jejak panas matahari, hanya kehampaan. Apakah ini akibat dari gerbang aneh itu? Pikir Alon. Ia menimbang berbagai kemungkinan, dunia berubah drastis dalam sekejap, atau mereka terlempar ke tempat lain. Namun tak ada penjelasan yang memuaskan. Ketika menoleh, Penia tampak murung, meracau seakan pikirannya tertinggal, sementara Rin menggertakkan gigi dengan wajah menegang. "Rin," panggil Alon. Rin menunduk hormat. "Ya, Godfather. Apakah kau tahu apa yang terjadi?" Rin menggeleng pelan. "Maaf, tidak ada catatan tentang ini di perpustakaan. Aku pun tidak punya cara untuk memahaminya." Alon menghela napas, lalu menoleh pada Penia. Gadis berambut biru itu memegangi kepala, berusaha menata pikirannya. "Aku punya banyak dugaan, terlalu banyak, hingga sulit disimpulkan," ujarnya dengan lemah. Setelah berpikir lama, ia menambahkan, "Yang jelas, ini bukan padang pasir sebelumnya. Bisa jadi, kita terkena dampak keruntuhan ruang waktu dari gerbang itu." Alon mengangguk. "Artinya, kita ikut terseret." "Ya, paling masuk akal begitu. Tapi bagaimana dampaknya, sulit dipastikan." Penia ragu sejenak. "Aku tidak yakin kita pindah ke dimensi lain, apalagi waktu lain. Lebih mungkin, kita berada di tempat berbeda, meski masih dalam dunia yang sama." Mendengar itu, Alon terdiam. "Kalau begitu, kita harus menyelidikinya." Mereka berjalan, meninggalkan jejak di tanah rapuh itu. Sehari penuh mereka bergerak ke selatan, tanpa tahu tujuan. Alon mencoba mengingat setiap detail dari dunia yang ia kenal, tapi pemandangan ini benar-benar asing. Akhirnya, ia menyimpulkan satu hal, tempat ini bukan bagian dari benua timur Psychedelia, melainkan wilayah kekaisaran. Dunia lain yang pernah ia dengar, muncul dalam permainan lain karya pengembang sama, Calypsophobia. Jika benar ini, maka tak heran kegelapannya jauh lebih pekat daripada Psychedelia, batinnya. Ia pun teringat akan artefak-artefak legendaris yang sering dibicarakan di komunitas gamer, harta yang bisa membantu seorang penyihir. Tengah asyik berpikir, teriakan Penia memecah lamunan. "Markis, lihat, asap, itu pasti desa." Mereka segera berlari menuju sumber asap, hingga tiba di tebing. Namun begitu memandang ke bawah, ketiganya terdiam. Pemandangan yang terbentang adalah pembantaian sepihak. Makhluk-makhluk non-manusia diikat, mencoba melarikan diri, lalu ditusuk tanpa ampun. Pelakunya, manusia, atau lebih tepatnya, makhluk yang hanya mengenakan wajah manusia. "Apa itu?" suara Alon serak. Namun tak ada jawaban, hanya keheningan mencekam di antara mereka bertiga. Sementara itu, di koloni yang selalu diterangi terik matahari, hari itu langit gelap oleh awan hujan. Seorang berdiri membelakangi langit, ekornya bergoyang ringan. Hatinya penuh kegembiraan. Alon, gurunya, kabarnya telah meninggalkan padang pasir. Itu berarti ia akan segera tiba di koloni. Ia tersenyum, membayangkan saat bisa pergi bersamanya, makan di restoran timur, melihat reruntuhan barat yang selaras dengan Bima Sakti saat malam, atau bahkan melakukan perjalanan panjang ke perbatasan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat ekornya menari-nari.
Namun lamunan itu pecah oleh ketukan di pintu. "Lime," panggilnya. Lime masuk dengan wajah suram. "Seorang, ada kabar yang harus kusampaikan." Seorang menoleh, senyum cerahnya memudar. "Apa yang terjadi?" Lime terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata lirih, "Markis Palatio telah wafat." Hening. Suara hujan mulai terdengar deras di luar. Seorang bersuara lirih, bergetar, seolah bisa pecah kapan saja. Hujan deras mengguyur, dan seorang terpaku menatap Lime. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Namun, kegelisahan jelas terbaca dari sorot mata Lime. Tidak ada kebohongan di sana, hanya kecemasan. Seorang mencoba menolak kenyataan. Ia mengingat semua keisengan Lime yang dulu sering ia alami. Lime memang suka usil, tapi tidak pernah, tidak sekalipun, ia bermain-main dengan hal kejam semacam ini. Namun, pikiran seorang melayang pada kesalahannya sendiri. Ia pernah merebut makanan penutup Lime, pernah memecahkan piring kesayangannya. Apakah ini balas dendam kecil Lime? Apakah kabar kematian Alon hanya lelucon kejam? Ia memaksakan senyum, meyakinkan dirinya sendiri. Ya, ini hanya gurauan. Hanya candaan bodoh. "Jangan bercanda, Lime," suara seorang bergetar, meski bibirnya menampilkan senyum cerah yang dipaksakan. Tapi Lime tetap diam. Seorang tertawa lebih riang, menutupi getar suaranya dengan keceriaan palsu. "Kalau karena aku curi makananmu, aku bisa belikan lagi, kan? Yuk, kita beli sekarang juga." Ia menggenggam tangan Lime erat-erat, seolah ingin lari dari kenyataan. Namun akhirnya Lime tak sanggup lagi. Dengan suara berat ia berkata, "Ini bukan lelucon, seorang." Seorang terhenti. Suara hujan makin deras, menekan dadanya. 2 hari lalu, rombongan pedagang yang bersama Markis diserang. Hanya sedikit yang selamat. Lime menarik napas berat. Di antaranya ada Sir Evan, ksatria pengawal Markis. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, hawa mematikan memenuhi ruangan. Nafas Lime tercekat. Tatapan seorang kini kosong, seolah sesuatu dalam dirinya telah runtuh. Di mana mereka yang melakukan itu pada Master? Suaranya datar, dingin, tanpa emosi. Lime hanya bisa menelan ludah, tubuhnya gemetar di bawah tekanan aura membunuh yang mengalir deras dari seorang. Di sisi lain, di dunia yang porak-poranda itu, pemandangan di bawah tebing membuat Penia muntah, sementara Rin memalingkan wajah dengan wajah menegang. Alon menatap dingin, pemandangan itu bukan sekadar mayat. Ada gunungan kepala, tumpukan tubuh tercabik, dan makhluk-makhluk aneh menyeret korban hidup untuk disiksa. Mereka menyerupai manusia, tapi dengan tonjolan aneh di kepala. Mereka tertawa, bermain-main dengan kematian seakan itu hiburan. Alon, yang biasanya tenang, kini menatap dengan mata yang gelap. Di tengah kekacauan, seorang gadis berambut putih berlari sekuat tenaga. Terpeleset, jatuh, lalu kakinya tertusuk tombak. Kesakitan membuatnya menjerit, tubuhnya gemetar. Seorang pria menarik rambutnya kasar, memelintir tombak di pahanya. Ia menjerit lagi, sebelum akhirnya pingsan. Pria itu mengangkat tombak dengan bangga, hendak menancapkannya ke jantungnya. Namun, krek, suara halus terdengar. Gadis itu sadar ia kini berada dalam pelukan seseorang. Seorang pria dengan wajah datar menatapnya singkat. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Alon dingin. Ia menyerahkan gadis itu pada Penia. "Bisa kau obati?" "Darurat, bisa," jawab Penia buru-buru. Alon berbalik. Petir berkilat di sekeliling tubuhnya, 2 tanduk petir menjulang di kepalanya. Gadis itu menatap punggungnya. Sosok yang bagai dewa, diselimuti cahaya petir. Gadis berambut putih itu hanya bisa menatap kosong pada sosok di hadapannya. Seorang pria yang tubuhnya diselimuti petir biru.
Di hadapannya, para pengikut Ba'arma mulai berkumpul, mulanya hanya puluhan, lalu ratusan, hingga jumlahnya tak terhitung setelah suara trompet yang menyerupai jeritan manusia menggema di udara. Pemandangan itu persis seperti saat mereka menyerang desanya dulu. Lari, kita harus lari, bisiknya, terbata karena ketakutan murni yang menekan dadanya. Para tawanan lain yang juga sempat berlari kini telah kehilangan harapan. Jumlah pengikut Ba'arma yang berkumpul berarti hanya satu hal, tak seorang pun akan bertahan hidup hari ini. Gadis itu menarik napas berat, pasrah, karena keyakinannya pada hukum perang, bahwa jumlah selalu mengalahkan kekuatan seorang individu. Sehebat apapun seseorang, satu tangan tak akan mampu menahan 10. Begitulah desanya hancur, begitu pula orang tuanya, begitu pula seluruh kaumnya. Ketakutan menjerat hatinya saat ia menatap pria itu dari belakang. Ribuan musuh berlari dengan teriakan buas, langkah kaki mereka mengguncang bumi. Suara itu membangkitkan kembali trauma yang berusaha ia kubur. Dan tepat ketika tombak-tombak musuh hampir menusuk pria itu, ia melihatnya. Cahaya. Pria yang diselimuti petir mendadak berkilau terang. Dari tangannya, petir menyambar, menjulur ke segala arah dengan rakus seakan hendak melahap dunia. Dalam sekejap, para pengikut Ba'arma yang menyerang lenyap, tubuh mereka hangus terbakar. Lalu pria itu melemparkan petirnya, gerakan sederhana, singkat, namun penuh keputusan. Ledakan cahaya putih murni memenuhi pandangannya, nyaris membutakan mata. Ketika cahaya itu mereda, tak ada lagi musuh. Tak ada lagi senjata berlumuran darah, tak ada lagi hiasan kejam milik kaum fanatik. Hanya pria itu yang berdiri, wajahnya tenang dan dingin. Gadis berambut putih itu menatap punggungnya, kosong, seakan ingin mengukir bayangan itu dalam ingatannya. Di tengah dunia kelabu, sebuah mahkota emas tampak bengkok, retak di sana-sini. Setelah pertarungan berakhir, Penia melapor, sudah selesai. Aku tak merasakan musuh lagi. Alon menghela napas panjang, menatap sekitar. Mereka yang tadi menjadi mainan kejam kaum fanatik kini memandangnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Apakah ini benar pilihan yang tepat? Pikir Alon, ragu. Ia bahkan tak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang baru saja ia basmi, atau mengapa mereka berburu ras lain dengan kejam. Ia hanya bertindak karena melihat penderitaan di depan matanya. Dan meski bukan keputusan bijak melawan kekuatan asing di negeri asing, Alon tidak menyesal. Suara lirih memotong lamunannya. Seekor bisman serigala dengan luka panjang di mata kanannya berlutut, kepalanya menempel keras ke tanah. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Suara lain menyusul, hingga pria, wanita, tua, muda, semuanya sujud di hadapan Alon. Rin, bisa lepaskan belenggu mereka? Tanya Alon. Sudah kupelajari. Bisa segera dilepas, Guardian. Tak lama, rantai yang mengikat tangan para bisman jatuh. Sorak syukur pecah di udara. Beberapa menangis saat menyentuh tangan mereka yang bebas. Alon tahu, hal terpenting berikutnya adalah meninggalkan tempat ini secepatnya. Mereka pun dipandu bisman serigala itu menuju sebuah gua yang dilindungi berkah suci, tempat para fanatik Ba'arma tak bisa masuk. Di sana, ia memperkenalkan dirinya sebagai Rangban dari klan Taring Biru. Apakah kau datang dari Federasi Manusia untuk menolong kami? Tanyanya penuh harap. Federasi Manusia. Alon mengulang, kebingungan. Jawabannya membuat wajah Rangban suram, kecewa, seolah sudah menduganya. Perlahan ia menjelaskan situasi, umat manusia yang menyembah Dewa Ba'arma menyatakan perang pada ras-ras non-manusia, membantai mereka tanpa ampun demi memperkuat iman. Sebuah perang besar yang hampir meluluh lantakkan mereka. Alon mendengar, namun tak menemukan ingatan tentang kultus itu dalam cerita dunia yang ia kenal. Sesuatu terasa janggal.
Saat Rangban pergi untuk memperkuat pertahanan gua, seorang gadis berambut putih mendekat. Dengan suara bergetar, ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Alon menatap luka di kepalanya yang tak sepenuhnya sembuh. Apa kau baik-baik saja? Ah, ya, aku baik-baik saja. Jawabnya, berusaha tampak kuat meski jelas masih rapuh. Apa namamu? Rianga. Nama itu membuat Alon terdiam. Ia mengulanginya pelan, dan sebuah rasa familiar menggema di benaknya. Ia tahu nama itu. Saat akhirnya menyadari, matanya membesar. Rianga, bolehkah aku bertanya, ras apa kau? Gadis itu ragu, lalu berbisik, aku seorang Demonkin. Dan benar, di dahinya tampak tanduk kecil. Demonkin dikenal memiliki nama sejati unik yang tak pernah berulang. Dan Alon mengenalnya. Ia teringat pada satu sosok legendaris, penguasa 100 arwah, salah satu dari 4 kekuasaan besar. Hyakki. Rianga adalah nama Demon Lord itu sendiri. Rin, yang mendengar, menambahkan dengan wajah serius, Godfather, kurasa kita berada di masa lalu. Sekitar 700 tahun yang lalu. Alon pun akhirnya mengerti. Dunia tempat mereka berada kini bukanlah masa kini, melainkan masa lampau, 7 abad sebelum waktunya. Setelah kebenaran bahwa mereka terlempar 700 tahun ke masa lalu perlahan meresap ke dalam pikirannya, Alon masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan itu. Pikirannya melayang, masih berusaha mencari celah bahwa semua ini hanyalah kesalahan. Namun suara lembut Rianga, gadis berambut putih itu, kembali menariknya ke dunia nyata. Hei, bisakah kau membantuku? Tanyanya dengan ragu. Alon menatapnya sejenak. Katakan, bisakah kau membawaku ke Dalma? Keluargaku ada di sana. Tatapan Rianga penuh kecemasan, seolah takut permintaannya akan ditolak. Namun Alon masih sibuk memikirkan sesuatu yang lain, kenyataan bahwa gadis kecil di depannya ini adalah Hyakki, penguasa 100 arwah di masa depan. Benarkah ini tidak salah? Batinnya, ia melirik ke arah Rin, yang wajahnya masih dipenuhi keseriusan. Jika Rin sudah menyimpulkan demikian, kemungkinan besar itu memang benar. Alon memperhatikan Rianga. Rambut putih dan mata ungu itu terasa asing, karena sosok Hyakki yang ia kenal di masa kini memiliki rambut hitam. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Pertanyaan itu menambah kusut pikirannya. Namun, sebelum sempat ia merenung lebih jauh, suara Rianga pecah dengan ketegangan. Aku akan memberikan jiwaku padamu. Alon menoleh cepat. Apa maksudmu? Kau butuh imbalan, kan? Jika kau membawaku ke Dalma, aku akan memberikan jiwaku padamu. Sesaat Alon terdiam, heran dengan arti pernyataan itu. Tapi kemudian ia menjawab tegas, aku tidak butuh imbalan. Ah, Rianga menunduk, suaranya lirih, seakan menelan kekecewaan. Namun tak lama, mata ungunya berkaca-kaca, dan air mata mulai jatuh, meruntuhkan keberanian palsu yang ia coba pertahankan. Melihat itu, Alon segera menambahkan, aku akan membantumu. Jadi jangan terlalu khawatir. Bi, benarkah? Suaranya gemetar, penuh harapan. Ya, Alon tahu membantu bocah itu bukanlah pilihan paling rasional, apalagi di tengah kondisi mereka. Tetapi bila ini benar-benar masa lalu, menjalin hubungan baik dengan Hyakki sejak dini bisa menjadi keuntungan besar. Mungkin inilah alasan mengapa dia menolongku di masa depan, pikirnya. Ia menepuk lembut bahu gadis itu. Jangan terlalu cemas. Rianga terperangah, menatapnya tak percaya. Kenapa? Kenapa kau menolongku tanpa meminta apa-apa sebagai balasan? Alon berpikir sejenak. Ia tidak mungkin mengatakan alasan sebenarnya, bahwa di masa depan, Rianga akan menjadi penguasa besar. Setelah menimbang, ia akhirnya menjawab singkat. Karena kebaikan hati.
Kebaikan hati. Rianga mengulang pelan. Ya, jawaban sederhana itu, meski agak dipaksakan, cukup untuknya. Wajahnya pun kembali cerah. Baiklah, serunya Riang sebelum menghilang dari hadapan Alon. Tak lama, kegaduhan terdengar dari sisi lain. Penia, dengan wajah pucat, akhirnya menyadari kebenaran pahit itu. Tunggu, jadi ini memang masa lalu. 700 tahun lalu. Rin mengangguk. Ya, sepertinya begitu. Apa? Tidak mungkin. Berdasarkan perhitunganku, seharusnya mustahil kita bisa terlempar ke masa lalu. Teriaknya panik. Namun saat mendengar kemungkinan tentang peninggalan para penyihir yang mungkin masih tersisa dari era lama, wajah Penia berubah drastis. Matanya berbinar, pikirannya berputar cepat seperti mesin yang dipaksa bekerja penuh. Jika benar, maka ini kesempatan emas. Penelitian warisan sihir yang hilang, sekaligus pengalaman perjalanan waktu, ini penemuan seumur hidup. Serunya sambil tersenyum lebar penuh kegirangan. Alon hanya menghela napas. Memiliki semangat memang bagus, tapi apa kita yakin bisa kembali ke masa depan? Ya, jawab Penia santai, seolah itu hal paling jelas di dunia. Serius. Alon menatapnya lekat. Bahkan Rin pun terkejut. Dengan percaya diri, Penia menjelaskan tentang Distorted Gate, gerbang ruang waktu yang retak. Menurutnya, jika mereka bisa menemukannya, maka ia mampu menyesuaikan koordinat ruang waktu dengan bantuan Markis. Itulah jalan pulang. Namun Rin mengingatkan dengan nada tajam, dan jika gerbang itu tidak ada. Keceriaan Penia seketika lenyap. Aku belum memikirkan itu. Saat itulah Rangban kembali dengan kabar penting. Ia mengaku tidak tahu soal Distorted Gate secara pasti, tetapi ia mengetahui fenomena serupa, sebuah portal yang menampilkan dunia Valet. Katanya, salah satu dari 5 dewa Kalgunius, bernama Yongrin, memiliki kekuatan mirip dengan Baarma. Nama itu membuat Alon terdiam. Kalgunius, bukti lain bahwa mereka benar-benar berada di masa lalu. Rangban melanjutkan, jika kalian ingin menemui Yongrin, kalian harus pergi ke Union. Namun, jalan menuju ke sana berada di jantung wilayah Baarma. Tanpa pasukan, mustahil menembus garis depan. Meski tampak tanpa jalan keluar, Rangban akhirnya menyebut satu kemungkinan, membebaskan para non-manusia lain yang masih ditawan di kuil-kuil Baarma. Jika mereka bisa menghimpun cukup kekuatan, ada peluang untuk menembus garis depan. Namun waktunya terbatas. Paling lama sebulan sebelum para ksatria fanatik menyadari rencana kita, jelas Rangban. Alon mengangguk, menerima kenyataan itu. Kalau begitu, kita lakukan itu. Maka, 2 tujuan utama pun ditetapkan. Pertama, menemukan Union untuk bertemu Yongrin dan mencari jalan pulang melalui Distorted Gate. Kedua, menjalin hubungan baik dengan Rianga, calon Hyaki, sebuah investasi untuk masa depan. Dan perjalanan mereka pun dimulai. 2 hari kemudian, Alon sudah menyerbu kuil lain dan menyelamatkan beberapa tawanan. Di antara mereka, seorang anak laki-laki menangis sambil memeluk erat seorang gadis, bersyukur karena sang kakak perempuan berhasil diselamatkan dari nasib buruk. Terima kasih sudah menyelamatkanku, dan kakakku. Alon memperhatikan wajah bocah itu, tertato rumit, penuh ukiran aneh yang khas. Boleh aku tahu namamu? Tanya Alon. Nangwon. Namaku Nangwon. Alon tertegun. Karena ia tahu, bocah di hadapannya itu kelak akan tumbuh menjadi pemimpin Jujutsu, salah satu dari 4 kekuasaan besar di masa depan. Kenapa dia ada di sini? Batinnya, kebingungan. Salah satu dari 4 kekuatan besar, pemimpin Jujutsu. Raja Kutukan, Cheonju Tianzhou. Alon menatap pemuda bernama Nangwon yang terus-menerus membungkuk, mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur.
Ia merasa heran, mengapa sosok itu bisa hadir di sini. Dalam penglihatannya melalui si Cedelia, wajah Nangwon yang muda dan polos tampak jauh berbeda dari wujudnya kelak sebagai Cheonju. Kini, sosok itu memang masih terlihat seperti remaja biasa. Tidak ada tanda-tanda bekas luka besar di pipi hingga ke tulang selangka, tak ada mata heterokromatik, dan tidak ada tato aneh di wajahnya. Sulit dipercaya bahwa pemuda ini akan tumbuh menjadi raja kutukan yang kelak ditakuti banyak pihak. Jika Alon tidak mengetahui bahwa tragedi yang menimpa saudara perempuannya menjadi titik balik hidupnya, mungkin ia pun takkan pernah menghubungkannya. Suasana mendadak menegang ketika suara penuh permusuhan terdengar dari sisi lain. Rangban, dengan tatapan dingin, mempertanyakan niat Alon untuk membawa Nangwon. Tolong, jangan tinggalkan kami. Kami berbeda dengan iblis utara. Teriak Nangwon, panik. Namun Rangban menjawab datar, semua iblis sama. Apa bedanya kalian? Ekspresi Nangwon pun hancur. Alon mencoba mengingat asal-usulnya. Ia ingat samar, Nangwon adalah setengah iblis. Ras yang dikabarkan punah berabad-abad lalu. Keheningan singkat terjadi sebelum Alon memutuskan dengan tegas, aku akan membawanya. Rangban kaget. Ia memperingatkan bahwa setengah iblis terkenal licik dan berbahaya. Namun Alon tidak goyah. Semua orang di sini adalah korban. Tak ada satupun yang memilih berada di tempat ini. Jika kita menolak karena ras, bukankah kita hanya menciptakan neraka baru di dalam neraka ini? Katanya mantap. Rangban akhirnya menyerah, meski dengan syarat berat, Alon harus meninggalkan saudara perempuan Nangwon. Gadis itu ternyata telah menjadi inang parasit dari otoritas Ba'arma. Sebuah telur berdenyut tertanam di kakinya, mengancam nyawa sekaligus memberi jalan bagi kultus Ba'arma melacak mereka. Nangwon meraung menolak, namun kakaknya, dengan napas tersisa, justru memohon pada Alon. Mohon, selamatkan adikku, apapun yang terjadi. Alon hanya bisa menarik napas panjang. Namun Rin tiba-tiba angkat bicara. Ada kemungkinan menyelamatkan sang gadis dengan cara mengamputasi kakinya. Tapi Penia kemudian menambahkan, berkat kekuatan ilahi Kalanan, mereka mungkin bisa mengusir parasit tanpa kehilangan anggota tubuh. Akhirnya, berkat kekuatan itu, saudara perempuan Nangwon terselamatkan. Hari-hari berlalu. 2 minggu setelah kejadian tersebut, Nangwon kini berada di sisi Alon, setia dan berterima kasih tanpa henti. Bahkan ia rela mengabdikan hidupnya untuk melayani Alon. Perselisihannya dengan Rianga, yang sepele hanya karena berebut giliran memberi makanan kepada Alon, membuat suasana terasa hangat, meski Alon sadar, di masa depan keduanya memiliki kekuatan yang bisa mengguncang bangsa. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rangban datang membawa kabar terbaru. Selama 2 minggu, Alon telah menyerbu lebih dari 5 kuil, menyelamatkan banyak orang. Kini mereka memiliki lebih banyak pengikut, termasuk prajurit Union. Moral pun membaik, sebagian karena orang-orang mulai menyebut Alon sebagai dewa. Alon tak menyangkal sebutan itu, sebab ia tahu manfaatnya bagi semangat para penyintas. Dari ketakutan dan keputusasaan, kini mulai tumbuh secercah harapan. Namun kabar baik itu dibarengi peringatan, kultus Ba'arma mulai bergerak. Mereka harus bersiap, mengumpulkan yang tersisa, lalu bergerak ke utara. Dan di balik itu semua, Rangban menyampaikan kabar penting mengenai Dalma, tanah kelahiran Rianga. Ekspresinya kelam, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Sementara itu, jauh di tempat lain, Hidan menerima berita mengejutkan dari Yuna. Great Moon telah gugur. Hidan terdiam, tak percaya. Kabar itu terlalu besar, terlalu berbahaya. Ia tahu, jika berita ini menyebar, bencana besar pasti akan menyusul. Sudah sekitar 1 minggu berlalu sejak serangan terakhir, dan kelompok Alon berhasil menghancurkan 3 kuil serta menyelamatkan semua tawanan yang tersisa.
Sekarang kita bergerak ke timur, kan? Tanya seseorang. Ya, kalau kita bisa menambah jumlah orang sambil berjalan, itu akan jadi yang terbaik, jawab Alon. Rangban, yang biasanya berwajah keras, kali ini terlihat agak lega. Namun, ada keraguan yang tidak bisa ia sembunyikan. Memang, semuanya berjalan lancar, tapi rasanya ada yang aneh. Ini tentang para pendeta. Alon menimpali. Ya, Alon mengangguk pelan. Ia pun memikirkan hal yang sama. Aneh sekali, mereka sama sekali tidak memberikan perlawanan. Selama 3 minggu terakhir, ia sudah menyerang 8 kuil. Banyak orang berhasil ia bebaskan, namun tidak sekalipun ada perlawanan berarti. Kalau begitu, mungkinkah mereka sedang mengincar sesuatu yang lain? Kata Penia tiba-tiba. Rangban menggeleng, meski wajahnya menegang saat menatap Rin yang tengah berpikir dalam diam. Wilayah mereka memang luas, jadi mungkin saja terlambat merespons. Tapi tetap saja, sikap mereka yang terlalu pasif, itu aneh. Apalagi, ia teringat kuil terakhir yang mereka serang. Mereka tahu tempat itu diserang, tapi tidak mengirim bala bantuan. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Alon. Mungkin ini terlalu optimis, tapi bisa jadi karena garis depan. Garis depan. Seorang prajurit yang jadi tawanan mengatakan, pertempuran di garis depan sangat sengit. Mungkin mereka tidak punya waktu untuk mengirim bala bantuan ke sini. Walau terdengar masuk akal, bahkan Rangban sendiri tidak yakin. Namun, perbincangan segera berakhir setelah Alon menegaskan, apapun alasannya, rencana kita tidak berubah. Kita lanjutkan. Setelah rapat selesai, satu persatu meninggalkan ruangan. Rin keluar lebih dulu, tampak murung seperti sedang menyimpan sesuatu. Alon, yang kini sendirian, menutup mata dan memeriksa kekuatan ilahinya. Anehnya, tenaga ilahi itu pulih dengan normal, sesuatu yang seharusnya mustahil di dunia masa lalu ini. Kenapa bisa begini? Gumamnya dalam hati. Pikirannya buyar saat Penia bertanya, Markis, bagaimana dengan percobaanmu yang kemarin? Masih terlalu boros tenaga ilahi. Belum bisa digunakan dengan benar. Keduanya kembali berdiskusi mengenai penelitian transmutasi, proyek asli mereka yang masih belum sempurna. Namun Alon akhirnya menutup pembicaraan. Untuk sekarang, aku harus hemat kekuatan. Penia mengangguk lalu pergi, sambil membawa sebuah buku tua. Aku menemukan ini di rumah kosong. Sepertinya kitab sihir kuno. Sulit dibaca, tapi sangat menarik. Ia berlari pergi dengan semangat, seperti tupai kecil yang menemukan kacang. Saat berjalan, Alon menemukan Rianga duduk menyendiri. Gadis itu tersenyum tipis saat melihatnya. Kau sedang memikirkan Dalma, ya? Ketahuan ya. Alon mengangguk. Wajah Rianga berusaha terlihat ceria, tapi tangannya gemetar. Sejak mendengar kabar bahwa desanya terus-menerus diserang, ia menjadi lebih murung. Namun, keteguhan di matanya tidak pernah padam. Alon hanya mengelus kepalanya dan berkata pelan, bicara padaku kapan saja kau butuh. Rianga tersenyum lebih cerah. Baik, Chief. Alon sempat bingung. Ngomong-ngomong, kenapa kau memanggilku Chief? Karena kau yang memimpin kami semua. Jadi kau Chief. Jawabnya polos. Belum sempat ia merespons, suara seseorang terdengar jelas. Oh mulia, aku datang membawa makan malam. Seorang gadis kecil dengan rambut pirang, tanduk mungil, dan mata reptil berwarna merah muda muncul sambil mengacungkan ubi bakar. Itu Archilenisis, gadis berdarah setengah naga hitam yang baru ia selamatkan. Rianga buru-buru merebut ubi itu dan menyerahkannya sendiri pada Alon. Keduanya pun bertengkar kecil. Alon hanya menghela napas sambil tersenyum tipis. Syukurlah, dia sudah bisa tersenyum lagi.
Keesokan harinya, mereka bergerak menuju timur sambil menyerang 2 kuil lagi. Semuanya berjalan terlalu lancar. Hingga akhirnya, di sebuah ngarai, musuh menyerang. Jeritan terdengar. Pasukan kultus Baarma muncul dari segala arah, tanah, tebing, bahkan dari dalam gua-gua. Makhluk aneh berkaki panjang memanjat dinding tebing sambil meneteskan liur. 2 rasul, sial, desis Rangban. Alon menatap ke depan. Rin sudah melepaskan mahkotanya, namun serangan itu dihentikan oleh urat merah menjijikkan yang tumbuh dari tanah. Dan di hadapan mereka, seorang pria muncul, mengenakan jubah hitam dengan tanduk hitam yang tumbuh di kepalanya. Dengan senyum menyeramkan, ia membungkuk sopan. "Perkenalkan, aku rasul kedua Baarma, Rumurfa." Kata-katanya menusuk. "Aku yang mengatur semua ini. Kuil-kuil yang kalian hancurkan, tawanan yang kalian selamatkan, semua itu bukan karena keberuntungan kalian, tapi karena aku yang membiarkannya. Semua hanya untuk menggiringmu kemari." Suara Rumurfa menggema, seakan menguasai ngarai itu. Alon terdiam. Kalimat Kalanan terlintas kembali di kepalanya, bahwa harapan yang diberikan lalu dihancurkan akan melahirkan iman paling kuat. Dan kini ia sadar, mereka semua telah masuk ke dalam perangkap. Namun, di tengah kepanikan, Alon tidak mundur. Ia justru menatap Penia dan berkata tegas, "Penia, ya, Markis. Ia telah bersiap sejak awal. Saatnya mengeluarkan jurus yang ia simpan khusus untuk keadaan ini." Alon menarik napas panjang dengan tenang, lalu kembali menatap ke depan. Di atas tebing ngarai, para prajurit musuh berdiri dengan busur dan tombak siap dilepaskan kapan saja. Dari sisi tebing, monster berkaki panjang menjijikkan meneteskan liur tanpa henti, sementara di hadapan mereka, barisan besar para pemuja kultus Baarma menghadang jalan, begitu padat hingga membuat dada sesak hanya dengan melihatnya. Dan itu belum semuanya. Urat merah yang dikendalikan Rumurfa, yang sebelumnya menahan mahkota emas Rin, kini mulai menyelimuti seluruh ngarai, seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih menyimpan tenaga yang lebih dari cukup. Keputusasaan menyebar di antara barisan para prajurit. Rasa takut melahirkan keputusasaan, keputusasaan melahirkan duka, dan duka kembali menumbuhkan ketakutan. Lingkaran setan itu menyebar tanpa henti, mengikis sisa harapan dari hati semua orang. Tepat seperti yang diinginkan musuh. Alon menganalisis situasi dengan dingin. Melawan pasukan sebesar ini lalu melarikan diri ke arah aliansi, hampir mustahil. Para pendeta yang mereka hadapi sebelumnya memang bisa dikalahkan, tapi para prajurit di hadapan mereka saat ini jelas berbeda. Dari tubuh mereka memancar energi ilahi yang menjijikkan, bukti bahwa mereka jauh lebih berbahaya. Dan lebih parah lagi, di sana berdiri 2 rasul Baarma. Yang satu sudah memperlihatkan kekuatannya, sementara yang lain masih menyimpan misteri. Bahkan jika Alon maju sendirian, kemungkinan lolos nyaris nihil. Kalau begitu, harus ada perubahan. Sebuah perubahan yang sanggup membalik keadaan. Dan untuk itu, harapan dibutuhkan sekali lagi. Alon menoleh ke belakang. Ia melihat Rianga berdiri dengan wajah tegar, Nangwon yang menggenggam erat tangan kakaknya, Ar yang gemetar, dan para prajurit yang wajahnya tenggelam dalam putus asa. Apa yang harus kukatakan? Pikir Alon. Ia mencoba mencari kata-kata untuk membakar semangat mereka, tapi semua menguap begitu saja. Akhirnya, ia membuat pilihan. Rangban. Ya, aku serahkan padamu. Apa? Rangban kebingungan. Namun Alon tidak memberi penjelasan. Ia hanya melangkah maju. Krek. Petir biru menyambar, membalut jubah hitamnya. 2 tanduk tumbuh di atas kepalanya, dan cahaya petir menari dalam bola matanya. Sosok yang berdiri kini bukan hanya seorang manusia, melainkan dewa petir yang pernah berkali-kali menyelamatkan berbagai ras dari kehancuran.
Namun Alon sadar, itu saja tidak cukup. Ia melangkah lebih jauh. Saat tubuhnya diselimuti petir, monster-monster berteriak dan menyerbu. Penia segera melindungi para prajurit dengan perisai luas. Tapi Alon melangkah keluar dari perlindungan itu, sendirian menghadapi serbuan permafrost. Krek, es hitam menyebar di tanah, membekukan segala sesuatu. Dan dari balik permafrost itu, kilatan petir biru muncul, menyambar monster-monster hingga tubuh mereka hangus jadi abu. Rumurva berteriak panik. Serang dia! Bunuh dia! Para pemuja kultus maju serentak. Namun Alon sudah mulai membentuk segel. 1, 2, 3, 4, 5. Dan akhirnya, segel ke-6 lengkap. Petir dan es bersatu. Thunder Ice. Kraek. Petir raksasa jatuh dari langit, membelah ngarai menjadi 2. Pilar raksasa dari es bercampur petir menjulang tinggi, menelan para pemuja, bahkan salah satu rasul yang sempat terlalu percaya diri kini membeku dengan wajah tak percaya. Sementara itu, Rumurva menjerit kehilangan lengannya, terpaksa mundur dengan ngeri. Suasana terbalik dalam sekejap. Para prajurit yang tadinya diliputi keputusasaan kini menatap punggung Alon. Sosok yang berdiri tegak di bawah cahaya petir dan sinar matahari yang akhirnya menembus awan abu, sosok itu bukan lagi hanya manusia. Ia adalah simbol harapan. Rangban akhirnya paham maksud Alon ketika berkata, "Aku serahkan padamu." Ia menggenggam erat pedangnya, lalu berteriak lantang. "Semua, bersiap untuk bertempur." Prajurit yang semula gemetar kini menggenggam senjata mereka dengan penuh keyakinan. Rasa takut lenyap, berganti dengan harapan yang membara. "Jangan takut!" Rangban berteriak lagi. "Sebab Tuhan bersama kita." Suara perang para prajurit menggema, bagai guntur menyahut, mengguncang seluruh ngarai. Dengan keyakinan yang kembali, mereka menerjang ke depan. Dan pertempuran besar pun dimulai. Alon dan kelompoknya akhirnya berhasil menembus kepungan para kultis dan mencapai sisi sekutu. Para prajurit yang selamat berdiri terpaku, tak percaya mereka masih bernapas. Jalan yang tadi mereka lalui dengan penuh keputusasaan kini hanya meninggalkan jejak kaki, tanpa ada kultis yang mengejar, tanpa ada monster yang menggeram. Hening menyelimuti bumi, hingga satu persatu senjata dijatuhkan. Kita masih hidup. Tak kusangka kita bisa keluar dari neraka itu. Tangisan lega dan tawa bahagia bercampur jadi satu. Mereka saling berpelukan, menumpahkan rasa syukur bisa bertahan. Di antara mereka, Penia terengah-engah dengan lidah terjulur seperti anjing kelelahan, sementara Alon bersandar pada pohon, menarik napas panjang. Kami berhasil keluar, entah bagaimana, batinnya. Namun kebahagiaan itu segera dibayangi kesedihan. Jumlah mereka jauh berkurang, meski banyak juga yang selamat. Wajar saja, betapapun Alon telah membunuh puluhan musuh, bahkan seorang rasul, tetap saja nyawa para prajurit tak semuanya terselamatkan. Saat ia memandang sekitar, wajah-wajah yang dikenalnya terlihat, Rianga dan Ar saling berpelukan, Nangwon menangis bersama adiknya, Rangban menancapkan pedangnya ke tanah sambil menghela napas panjang. Pemandangan itu membuat hati Alon terasa getir. Kemudian, sebuah suara lembut menyapanya. Seorang gadis muda menunduk hormat, wajahnya mengingatkan Alon pada mereka yang sempat ia selamatkan. Jika bukan karena Tuan, aku pasti sudah mati, ucapnya penuh terima kasih. Segera, prajurit lain yang juga pernah diselamatkan menyusul, memberi penghormatan yang sama. Alon menerima rasa syukur mereka, walau dirinya sendiri lebih memilih bergerak maju. Rangban mendekat, menyampaikan kegelisahannya. Menurutnya, pada titik itu mereka seharusnya sudah melihat garis depan sekutu. Namun, tak ada tanda-tanda. Jika sekutu mundur, seharusnya para kultis mengejar, tetapi keheningan justru semakin aneh.
Meski penuh tanda tanya, Alon tetap memilih melanjutkan perjalanan. Hari demi hari berlalu. 3 hari kemudian, garis depan yang mereka cari tak juga ditemukan. Anehnya, kultis tidak mengirimkan pasukan pengejar, seolah-olah sekutu masih bertahan kokoh. Kecurigaan mulai merambat ke hati para prajurit, namun satu-satunya pilihan adalah terus maju. Dalam perjalanan, Alon mendapati hal ganjil, anak-anak dan prajurit mulai menghujaninya dengan makanan, terutama ubi manis. Seorang gadis miskin bernama Ria selalu memberinya ubi, bahkan membuat anak-anak lain bersaing melakukan hal yang sama. Akibatnya, Alon yang biasanya makan secukupnya kini dipaksa makan berlebihan, demi tidak mengecewakan mereka yang memberinya dengan penuh rasa hormat. Baginya, rasa kagum para prajurit itu lebih membebani daripada menyenangkan. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah desa bernama Dalma, tempat yang sejak awal diminta Riyanga untuk dituju. Namun, yang mereka dapati hanyalah puing-puing. Rumah-rumah terbakar, ladang dilapisi debu kelabu, darah membekas di tanah, dinding roboh berserakan. Semuanya mirip gambaran desa yang luluh lantak akibat serangan musuh. Yang paling mengejutkan, di alun-alun desa, tumpukan mayat berserakan. Bahkan Alon yang terbiasa dengan pemandangan kematian pun hampir muntah. Para prajurit bergidik, suara mereka penuh ngeri, sementara Riyanga hanya mampu bersuara lirih, seolah jiwanya retak. Di sisi lain, Yutya Brudia menatap langit malam yang bertabur bima sakti. Indahnya tak mampu menggerakkan hatinya yang dingin. Wajahnya tanpa emosi, hanya dipenuhi ketidakpedulian. Seorang datang, wajahnya menunduk, namun Yutya tahu isi hatinya. Suaranya tetap tenang saat menegur, "Bukankah sudah kuperintahkan kau tidak meninggalkan pos kecuali terpaksa?" Namun seorang membalas dengan nada penuh kemarahan. Ia menyinggung kabar kematian sang guru, menuntut balas dendam, menuding Yutya terlalu tenang di saat seharusnya berduka. Matanya bengkak karena menangis, tapi dipenuhi pengkhianatan dan kebencian. "Itulah sebabnya guru begitu menyedihkan," katanya dengan getir. Mendengar itu, Yutya yang biasanya dingin justru tertawa kecil, getir namun dingin. Lalu ia mengangkat jari telunjuknya, wajahnya kini menyiratkan amarah yang jarang terlihat. "Sepertinya kau perlu diberi pelajaran, Seolrang." Seolrang tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka dan lebam. Napasnya tersengal, suaranya lirih namun masih syarat dengan perlawanan. Guru itu menyedihkan. Mata yang basah oleh air mata menatap Yutya dengan kebencian. Ucapan itu membuat wajah Yutya kembali mengeras, jemari telunjuknya bergerak refleks, dan seketika aura pembunuh menyelimuti dirinya. Namun, pada saat yang sama, suara samar menggema di kepalanya, "Kau orang baik." Kilasan suara itu menekan amarahnya. Jari yang sempat terangkat perlahan mengepal kembali. Yutya menghela napas panjang. "Jangan memprovokasiku, Seolrang. Aku juga bisa marah. Kalau begitu, mengapa kau tampak begitu tenang?" "Karena kemarahanku bukan untukmu, tapi untuk mereka." Yutya melangkah lebih dekat, lalu membisikkan sesuatu di telinga Seolrang. Mata Seolrang seketika dipenuhi murka. "Aku akan kembali," ujarnya, wajahnya tak lagi rapuh, melainkan membara dengan amarah yang tak tertahan. Namun sebelum pergi, Seolrang berbalik dan memeluk Yutya erat-erat. "Maaf, aku terlalu marah. Kukira kau tidak peduli pada guru." Suaranya bergetar seperti anak kecil yang menyesali perbuatannya. Yutya hanya mengangkat tangannya dan mengusap kepala Seolrang. "Tidak apa-apa. Aku mengerti perasaanmu." Seolrang pun pergi dengan senyum tipis. Yutya menatap langit malam, bibirnya bergumam, "Aku benar-benar mengerti, karena aku juga merasakannya." Sementara itu, di sisi lain, para prajurit Alon diliputi kegelapan hati setelah menyaksikan kehancuran desa Dalma.
Harapan yang sempat tumbuh kini nyaris padam. Malam itu, di tengah perkemahan, Alon melihat Rianga berjalan seorang diri menuju hutan. Ia mengikuti langkahnya. Di bawah cahaya bulan yang redup, Rianga berdiri terpaku menatap langit. Wajahnya muram, matanya menyimpan kesedihan mendalam. "Apakah kau datang karena khawatir aku akan mengulanginya lagi?" tanya Rianga lirih. Alon teringat bagaimana sebelumnya gadis itu hampir mengakhiri hidupnya setelah melihat mayat orang tuanya. Tangannya yang kini terbalut perban menjadi bukti. Dengan suara bergetar, Rianga bertanya, "Mengapa kau peduli padaku? Aku tak berguna, hanya membuat masalah. Jadi kenapa?" Alon terdiam. Ia tahu alasan sebenarnya, karena suatu hari Rianga akan menjadi pemimpin 100 hantu. Tapi itu bukan jawaban yang dibutuhkan sekarang. Tiba-tiba, Rianga meraih tubuh Alon, menenggelamkan wajahnya di pahanya. "Kepala suku, tolong bantu aku membunuh Ba'arma. Jika kau mau, aku akan memberikan segalanya padamu." Alon bisa merasakan kesungguhan dari suaranya yang tenang. Ia tahu ini bukan sekadar luapan emosi. Maka ia menjawab tanpa ragu, "Baik." Tak ada kata penghiburan lain. Yang ia berikan hanyalah jawaban sederhana, penuh keteguhan. Itulah yang Rianga butuhkan, seorang sekutu yang siap berjalan bersamanya ke dalam neraka. Air mata Rianga membasahi pakaian Alon. Ia menahan diri untuk tidak berkata apapun, hanya mengusap kepala gadis itu dengan diam. Tangisan lirih pun terdengar lama di bawah cahaya bulan. Beberapa hari kemudian, Rianga mulai kembali seperti semula, meski kepolosan masa kecilnya telah sirna. Hanya di dekat Alon ia tampak ceria, bahkan menawarkan ubi bakar dengan wajah bersinar. Namun, Alon ingat, pada pagi setelah perjanjian mereka, Rianga kembali dengan tubuh berlumuran darah dan tanduk yang lebih panjang. Ia tahu persis apa yang telah gadis itu lakukan untuk mendapatkan kekuatan. Ia tahu karena pernah bertemu ratus-ratus hantu dalam Psychedelia. Tapi ia memilih diam, tak menyinggungnya sedikit pun. Di kejauhan, tembok besar markas persatuan mulai terlihat. Setelah 6 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di benteng sekutu. Penia, dengan wajah lega, mengingatkan Alon tentang buku teknik sihir yang ia baca. Isinya memang tidak terlalu mendalam, namun ada satu hal mengejutkan, setiap penyihir menyimpan potensi untuk menjadi dewa. Alon sempat meragukan, tapi Penia menjelaskan teorinya. Lalu ia menyinggung tentang keilahian Alon, dan anehnya, kekuatan Kalanan di dalam dirinya bukan hanya pulih, tapi pulih lebih cepat dari sebelumnya. Itu mustahil jika mereka benar-benar terperangkap di masa lalu. Sementara Alon merenungkan keanehan itu. Di tempat lain, jauh di dalam hutan, seorang wanita duduk di atas tahta batu kuno. Di tangannya, tombak biru bercahaya. Dialah Kalanan, sang penerima petir. Wajahnya tampak tenang di depan para pengikutnya yang bersujud, tetapi dalam hatinya, kepanikan melanda. Mengapa kekuatan ilahiku menghilang? Ia tidak pernah menggunakannya, namun kekuatan yang ia kumpulkan dengan susah payah lenyap sedikit demi sedikit, tanpa jejak. Kembalikan padaku, kembalikan kekuatan ilahiku. Di balik ketenangan wajahnya, Kalanan menahan rasa sakit dan amarah yang membara. Keesokan harinya, rombongan Alon tiba di markas besar persatuan menjelang sore. "Siapa di sana?" teriak para penjaga dari atas gerbang. "Buka pintunya." Rangban membalas dengan suara lantang. Awalnya, para prajurit menunjukkan kewaspadaan, namun begitu melihat wajah Rangban dengan jelas, keraguan mereka seketika berubah menjadi keheranan. "Bukankah itu, Lord Rangban?" "Tidak mungkin. Segera beritahu atasan." Lord Rangban kembali hidup-hidup. Dalam sekejap, suasana menjadi gaduh. Suara gemuruh terdengar ketika pintu gerbang raksasa perlahan terbuka. "Masuklah,"
ujar Rangban sambil melangkah lebih dulu, diikuti Alon dan yang lain. Di balik gerbang, suasana haru pecah. Seorang ayah memeluk putrinya sambil menangis, disusul teriakan dan tawa lega. "Liana, kau benar-benar hidup. Ayah. Dasar anak nakal, aku tahu kau pasti selamat. Jangan pura-pura. Kau menangisiku seperti aku sudah mati. Aku sudah bilang aku baik-baik saja." Para prajurit melemparkan senjata mereka, berlari dan saling berpelukan dengan wajah penuh air mata. Benteng yang tadinya sunyi seketika dipenuhi kegaduhan bahagia. Di tengah keramaian itu, seorang Bisman Parubaya dengan pakaian kuno berlari tergesa. Begitu sampai di hadapan Rangban, ia meraih putranya ke dalam pelukan erat. "Rangban, kau benar-benar selamat. Tidak mengenaliku, ayah?" Rangban menjawab sambil tersenyum. Setelah sekian lama berpisah, ayah dan anak itu bertemu kembali dengan mata berkaca-kaca. Namun sukacita itu terhenti ketika sang ayah melihat sosok Alon dan kelompoknya. "Manusia." Nada suaranya berubah tajam, penuh kecurigaan. "Jangan salah sangka, ayah," Rangban segera menengahi. "Mereka yang menyelamatkanku." "Apa? Mereka? Manusia yang menolongmu?" "Ya, tepatnya, mereka semua." Mendengar penjelasan itu, mata sang ayah membesar. Ia terdiam, lalu melangkah ke depan Alon. "Terima kasih. Benar-benar terima kasih." Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keheningan mendadak meliputi sekeliling. Alon, meski sempat terkejut, menunduk sopan. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Rangban kemudian tersenyum canggung, memimpin mereka masuk lebih jauh ke kota pusat persatuan. Saat menapaki jalan, Alon tertegun. Kota itu tampak asing, tapi juga terasa begitu familiar, seolah ia pernah melihatnya sebelumnya. Namun ia menepis rasa itu, melanjutkan langkahnya. Setelah mendapat waktu istirahat singkat, rahasia besar akhirnya terungkap. "Pak Pangeran!" seru Penia dengan mata membelalak. Rangban, kini mengenakan pakaian kerajaan yang elegan, menundukkan kepala dengan sopan. "Benar. Nama asliku adalah Arangira, pangeran dari kerajaan timur." Rin hanya bisa terdiam, lalu berbisik lirih pada Alon, "Ah, jadi itu alasannya kau tak ada di perpustakaan." Alon menatap Arangira dalam-dalam. "Kenapa menyembunyikan identitasmu?" "Aku tidak menyembunyikan, hanya tidak mengungkapkan. Itu tradisi kami, setiap pangeran harus hidup 5 tahun lamanya dengan identitas tersembunyi, agar layak naik tahta. Bahkan di masa krisis, kau tetap melakukannya." "Ya, lebih baik daripada memunculkan dua pemimpin yang justru menimbulkan konflik." Perbincangan itu berlanjut ringan, meski Penia tak kuasa menahan komentar, entah kenapa, tetap saja menyebalkan. Arangira hanya bisa tersenyum kaku. Tak lama kemudian, ia membawa Alon dan kelompoknya menuju balairung istana. "Selamat datang, wahai dewa dari kejauhan." Di balik pintu megah, 3 pemimpin duduk di sekitar meja bundar. Seorang elf, seorang lizardman, dan seorang Bisman Parubaya, ayah Rangban sendiri. Di hadapan mereka, sebuah tahta berhias indah tampak menonjol. Alon melangkah maju, memperkenalkan diri singkat. "Namaku Alon." Setelah perkenalan, terungkap bahwa ketiganya adalah pemimpin tertinggi persatuan, Raja Surang dari bangsa Bisman, Raja Kalanda dari kaum Elf, dan Kepala Ryoce dari kaum Lizardman. Raja Surang menunduk hormat. "Sekali lagi, terima kasih sudah menyelamatkan putraku." Alon bisa merasakan betapa besar kasih seorang ayah lewat sikap sang raja. Namun segera, pembicaraan beralih ke inti tujuan. Alon menanyakan tentang Lord Yongrin. Wajah para pemimpin mendadak muram. "Lord Yongrin telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami," ujar Ryoce dengan berat hati. Rangban terkejut,
belum pernah mendengar kabar itu. Surang kemudian menjelaskan kondisi persatuan, bagaimana mereka terus terdesak, bagaimana pengorbanan Yongrin hanya memberi waktu 2 bulan sebelum perang terakhir tiba. Alon mendengarkan dengan wajah serius, merangkai potongan informasi. Ia kini mengerti kenapa persatuan terlihat genting, dan mengapa umat manusia di pihak lain begitu dibenci. Mereka bahkan tidak pernah menolong. Tanya Alon. Tidak, jawab Surang dengan amarah. Mereka berpura-pura tidak tahu, sejak tahu bahwa Ba'arma terhubung dengan makhluk hitam. Alon mengerutkan dahi. Kekuatan yang sama. Kalanda mengangguk. Benar. Para rasul Ba'arma menggunakan kekuatan serupa. Belum sempat mereka melanjutkan, kabar mendesak datang. Surang dan Ryoce bergegas keluar, meninggalkan ruangan. Alon hendak bangkit, namun Kalanda menahannya. Sang Raja Elf menunduk dalam-dalam. Terima kasih. Jika bukan karenamu, putriku sudah tiada. Alon tertegun. Putrimu. Saat itu juga, seorang gadis manusia masuk. Wajahnya membuat Alon teringat sesuatu, anak yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Namun dalam sekejap, sosok itu berubah. Rambut pendeknya memanjang, matanya berubah menjadi biru pucat khas kaum elf. Ia menunduk dengan anggun. Namaku Magrina, Putri Vildagrin. Alon hanya bisa terdiam, menarik napas pelan tanpa sadar.